Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakwan Zakianto dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi limit aljabar maupun beberapa contoh soalnya yang berkaitan tentang limit aljabar. Namun sebelum itu, saya akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Poin pertama, pengertian limit aljabar. Limit merupakan suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang mendekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Poin kedua, pembahasan atau penyelesaian soal-soal yang berkaitan tentang limit aljabar. Berikut penjelasannya. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal dan juga penyelesaian dari limit aljabar. Oke, yang pertama adalah kita mengenal istilah teorema L-Hospital atau biasa disebut dengan turunan. Nah, ini adalah rumusnya. Secara simpel kita harus mengetahui dahulu mana yang A, mana yang X, dan juga mana yang N. Maksudnya gimana artiannya? Dalam artian begini. Di sini misalkan ada soal Y sama dengan 4X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 7X pangkat 1 plus 8X pangkat 0. Baik, di sini kan sudah ada rumusnya. Berarti kita harus tentukan dahulu nih mana yang A. Nah, di sini tuh yang A itu yang 4. Dan untuk yang N di sini ada di angka 3. Kemudian setelah kita sudah tahu tentang tarekat dari rumusnya ini sendiri, maka kita tinggal meneruskan saja. Contohnya gimana? Tadi kan kita udah tahu ya mana yang A dan mana yang N. Nah, kita tinggal ikutin aja nih. Di sini rumusnya mengatakan Y aksen sama dengan A dikali N, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, tadi kan udah ketemu ya, A-nya 4 dikali N-nya 3. 4 dikali 3 12. 12X. Nah, di sini kenapa bisa jadi 2? Padahal kan 3 tadinya. Karena di rumusnya N ini pangkat ya, di sini dikurangi 1. Maka ketemulah hasil 12X pangkat 2. Begitu pula dengan angka 3-nya. Di sini tertulis min 3X pangkat 2. Maka tinggal dikalikan saja. Minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Pangkatnya dikurangi 1 jadi hilang. Karena pangkat 1 tulis saja di sini X gitu. Nah, di sini juga sama.
Dituliskan saja seperti dengan rumusnya. Maka jika sudah ketemu, dan catatan di sini adalah angka 0 tidak perlu dituliskan kembali, dan sudah dapat hasilnya 12x kuadrat min 6x ditambah 7. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan soal yang kedua, yakni penyelesaian limit tak hingga. Nah, dalam limit aljabar ada bentuk soal yang bentuknya itu limitnya mendekati infinity atau tak hingga. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini itu tidak terlalu susah, karena kita cukup tahu saja beberapa kondisi tertentu pada soal limit tak hingga. Contohnya gimana? Hal yang pertama kita harus tahu adalah pembilang dan penyebut. Jadi pembilang itu dalam suatu pecahan berdiri di atas, sementara penyebut itu ada di bawah yang ini. Nah, ketika kita sudah tahu mana pembilang dan mana penyebut, maka kita bisa menyelesaikan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dalam penyelesaian limit tak hingga ada beberapa kondisi. Di antaranya apabila pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Nah, apabila pangkat pembilang ini seperti ini, 1x pangkat 3 sama dengan pangkat penyebut 5x pangkat 3. Berarti kan pangkatnya sama ya. Maka hasilnya adalah angka pertama dari pecahan tersebut. Nah, ini tinggal kita tuliskan saja sama dengan 1/5. Seperti itu penyelesaiannya. Namun bagaimana apabila soalnya tidak seperti ini? Nah, itu masuk ke kondisi berikutnya, yakni apabila pangkat pembilang lebih kecil dibanding pangkat penyebut. Contohnya gimana? Misalkan kita ganti 3-nya menjadi 2 atau 1. 1x pangkat 2 di bawahnya 5x pangkat 3. Berarti kan pembilangan lebih kecil ya pangkatnya dibanding penyebut. Maka berlakulah kondisi kedua, di mana apabila pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka hasilnya adalah 0 gitu. Jadi cukup mudah ya untuk menemukan hasil dari limit tak hingga. Nah, tapi ada satu kondisi lagi terhadap limit tak hingga, yakni apabila pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Misalkan 1x pangkat 5, di bawahnya 5x pangkat 3. Berarti kan lebih besar ya daripada pangkat pembilangnya, pangkat penyebut. Pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Maka berlakulah kondisi ketiga, yakni apabila pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka hasilnya adalah infinity. Lambangnya seperti ini, seperti angka 8. Ya, kurang lebih begitu materi-materi dan juga contoh soal yang saya pahami dan saya coba untuk jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.